قال الإمام الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وعلومنا وعلوم مشايخنا في الدارين آمين إلى أن قال والوطء عمدا بالقدم على المصحف ونحوه من معظمات الشرع ككتب الفقه الإسلامي لأنه كرمه في القذر يدل على الاستهزاء والاستخفاف بالدين. Pembahasan kita masih tentang sebab-sebab atau perkara-perkara yang dapat mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya, atau perkara-perkara yang mengakibatkan orang yang melakukannya murtad, keluar dari agama Islam, wal-iyadzu billah. Dan sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya sebabnya ada tiga. Ada tiga golongan, bukan ada tiga sebab, tapi ada tiga klasifikasi, tiga kelompok, tiga golongan. Ada sebab dikarenakan i'tiqad, keyakinan yang ada di dalam hati, ini kaitannya dengan hati dan kita sudah bahas itu. Kemudian ada sebab yang kaitannya dengan al-fi'l bil jawarih, yaitu dengan perbuatan anggota badan. Dan kita masih ada dalam pembahasan bagian yang kedua ini. Kemudian sebab yang ketiga yang insya Allah kita akan masuk juga dalam pembahasan itu adalah sebab karena ucapan, perkataan. Sebab-sebab kemurtadan yang sumbernya adalah ucapan. Baik. Qal wal wad'u amdan. Al wad'u di sini, awas anak-anak tafaquh, santri-santri. Wal wad'u amdan bil qadami. Al wad'u bil qadam itu nginjak dengan telapak kaki. Nginjak dengan telapak kaki. Amdan dengan sengaja. Apa yang diinjak? Al-mushaf, alal mushaf. Yang diinjak adalah mushaf Al-Quran Al-Karim. Awas, wal'iyadzu billah. Ya. Wa nahwihi, dan semacamnya mushaf. Min mu'azzamati syara'. Apa contohnya? Wa nahwihi, dan semacam atau selain daripada mushaf Al-Quran, min mu'azzamat syara', dari perkara-perkara atau sesuatu yang dianggap agung dalam syariat. Contohnya apa? Ka kutubil fiqhil islami, seperti kitab-kitab fiqh islami. Baik. Jadi siapapun orang muslim, seorang muslim yang menginjak mushaf, dalam bahasa kita artinya adalah Al-Quran, dengan telapak kakinya, dengan sengaja, ataupun menginjak kitab-kitab lainnya selain daripada Al-Quran Karim yang dianggap agung di dalam syariat Islam, seperti kitab fikih contohnya. Kalau diinjak dengan telapak kaki dengan sengaja, maka hukum orang tersebut adalah telah keluar daripada Islam, wal'iyadzu billah. Makanya di antara adab itu, untuk Quran itu ada lemarinya khusus. Diletakkannya di mana? Di atas. Sama kitab-kitab yang lainnya yang dianggap agung, dimuliakan dalam syariat juga seperti itu. Kitab fikih, kitab hadis,
kitab tafsir, sama. Itu jangan sembarangan kalau naruh kitab, nak. Ya. Ingat, siapapun dari kalangan kaum muslim yang menginjak mushaf dengan telapak kakinya dengan sengaja, atau menginjak kitab-kitab fikih, kitab tafsir, kitab hadis dengan telapak kakinya dengan sengaja, maka dia telah keluar daripada Islam. Waliyadzubillah. Kok bisa keluar daripada Islam? Li'annahu, karena al-wat'u amdan bil qadam, dhamirnya kembali ke situ. Karamyihi fil qadhari, itu seperti, jadi orang yang atau menginjak dengan telapak kaki dengan sengaja itu sama hukumnya dengan melemparnya di kotoran. Kenapa? Karena menunjukkan penghinaan dan mengentengkan terhadap agama. Walayadzubillah. Itu ngentengkan agama itu. Yang seperti itu namanya ngentengkan agama, menghina, merendahkan. Maka perbuatan yang menunjukkan kepada merendahkan agama itu bisa mengakibatkan seorang yang melakukannya keluar daripada Islam. Waliyadzubillah. Wa kitabatu ma yakfurul mar'u bin nutqi bihi, wa kitabatu ma yakfurul mar'u bin nutqi bihi, dan menulis sesuatu yang mana kalau sesuatu yang ditulis tersebut diucapkan, maka orang yang mengucapkannya akan keluar daripada Islam. Maka nulisnya pun sama seperti mengucapkannya. Yang namanya tulisan itu cabang atau turunan daripada perkataan. Ya. Maka hukumnya pun sama dengan mengucapkannya. Maka siapapun yang menulis suatu tulisan, yang kalau tulisan tersebut dibaca, diucapkan, maka orang yang mengucapkannya keluar daripada Islam, sama, nulisnya pun akan menyebabkan keluar daripada Islam, sama. La ala wajhil hikayah an ghairihi, kecuali kalau konteksnya adalah menceritakan omongannya orang lain, kecuali itu tidak sampai menyebabkan kufur, tidak sampai menyebabkan murtad. Cuman pun juga kalaupun menghindari, kalaupun menceritakan perkataan orang lain yang mana perkataan tersebut bisa mengakibatkan yang mengucapkannya keluar daripada Islam, itu pun perlu dihindari. Perlu dihindari. Perlu dihindari. Perlu ada caranya. Ada caranya. Ya, di antaranya jangan mengatakan aku, katakan dia, dan seterusnya. Baik. Kita lanjutkan, amtsilatur riddati bil lisan, contoh-contoh kemurtadan yang disebabkan oleh lisan, maksudnya oleh ucapan. Ini contoh-contohnya. Berikut ini, wal qismu tsalisu al aqwal al kufriyah, dan bagian yang ketiga daripada perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang keluar daripada Islamnya, seorang muslim keluar daripada Islamnya. Bagian yang ketiga adalah al-aqwalul kufriyah, yaitu perkataan-perkataan
yang bisa menyebabkan seseorang keluar daripada Islam, perkara kekufuran. Wa hiya katsiratun jiddan la tanhasiru. Wa hiya katsiratun jiddan la tanhasiru. Perkataan-perkataan yang bisa menyebabkan seorang muslim keluar dari Islam itu banyak sekali. Katsiratun jiddan, banyak sekali. La tanhasiru, bahkan la tanhasiru tidak terbatas. Tentu tidak terbatas di sini. Yang belajar akidah mungkin faham tentang mafhumul la nihayah. Tapi kita tidak membahas itu. Mafhumul la nihayah ada mafhumnya tapi tidak ada masadaqnya. Ini mengingatkan wawasan untuk anak-anak yang sudah belajar ya. Minha mana peknya? Pakai. Minha, di antara perkataan-perkataan kekufuran yang bisa menyebabkan seorang muslim keluar daripada Islamnya, ayyaqula syakhsu li muslimin ya kafir. Ini penting, nah, lihat, perhatikan. Berkata seseorang, orang ini adalah seorang muslim. Li muslimin, berkata kepada orang muslim, ya kafir, wahai kafir. Orang muslim berkata kepada saudaranya yang sama-sama beragama Islam, saudaranya yang muslim, dengan ucapan ya kafir, wahai orang kafir, au ya Yahudi, wahai orang Yahudi, au ya Nasrani, wahai orang Nasrani, au ya adimaddin, wahai orang yang tidak beragama. Muridan anna alladhi 'alal mukhatabu min ad-din huwa kufrun aw yahudiyyatun aw nasraniyatun aw laysa bidin. Dan maksud yang diinginkannya adalah agama yang dipeluk oleh orang yang diajak bicara, yang disebut dengan kafir, Yahudi, Nasrani atau tidak beragama tadi, yang diinginkan oleh yang berbicara ini, yang mengucapkan ini bahwa agamanya adalah agama kekufuran, agama Yahudi atau agama Nasrani atau tidak ada agama. Maka yang mengatakan ya kafir, dia keluar dari Islam. Maka hati-hati dalam hal nuduh orang lain, naudzubillah. Orang muslim itu, ingat, perkara takfir, mengkafirkan orang muslim itu bukan perkara enteng, perkara yang sangat agung, besar dan sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya. Maka di sini kalau ada orang muslim mengatakan kepada saudaranya muslim juga wahai kafir, yang dia maksud ketika mengucapkan ya kafir, wahai orang kafir, maksudnya agama yang dipeluk oleh dia adalah agama kekufuran, maka ia mengucapkannya keluar dari Islam, dihukumi kufur juga. Jangan mudah-mudah itu. Ya. Ingat, di sini ada rincian, nak. Ada rincian memang. Ada kalanya seorang muslim ketika mengucapkan ya kafir, wahai kafir, atau wahai Nasrani, atau wahai Yahudi, atau wahai orang yang tidak beragama, ya. Ada kalanya maksudnya adalah agama yang dipeluk oleh orang yang disebut ya kafir tadi, atau ya Nasrani, ya Yahudi, ya adimaddin, agamanya adalah agama kekufuran. Maka kalau dia meyakini ini, dia keluar dari Islam. Kalau yang diinginkannya adalah ini, dia keluar dari Islam. Tapi kalau yang dia maksud bukan agamanya yang kafir, tapi dia ya kafir itu maksudnya kufrun ni'mah, kafir kenikmatan. Jadi ada orang muslim ngomong kepada muslim yang lainnya wahai kafir, tapi maksudnya dia mentakwil, maksudnya bukan kafir agamanya, tapi kafir nikmat, kufur nikmat. Kalau yang dia maksud seperti itu, maka dia tidak keluar daripada agama Islam, tapi kena dosa, haram baginya mengucapkan seperti itu.
Tak boleh main-main wahai kafir ke orang lain. Wal'iyadzubillah. Ini zaman sekarang ini ada satu kelompok senang banget memvonis saudaranya sesama muslim dengan kekufuran, kesyirikan, zindiq dan seterusnya. Hati-hati. Kenapa harus caci maki seperti itu? Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahadihima. Barang siapa seorang muslim yang berkata pada saudaranya wahai kafir, maka ingat kekufuran itu telah dekat dengan salah satu di antara keduanya. Bahkan Sayyidina Ibnu Umar mengatakan qifu an ahli la ilaha illallah la tukaffirum bi dzanbin. Berhenti, jangan mengkafir-kafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya karena sebuah dosa. Lanjutan riwayatnya, faman kaffara musliman fahuwa ilal kufri aqrab. Barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim, maka sesungguhnya mengkafirkannya lebih dekat kepada kekufuran. Hati-hati makanya. Awas ya. Jadi rinciannya, kalau dia mengatakan kepada saudaranya ya kafir, maksudnya adalah dia kafir agamanya, padahal yang dipeluk adalah agama Islam, maka yang mengucapkannya pun keluar dari Islam. Tapi kalau yang dia maksud enggak, maksudnya adalah kufur nikmat, maka haram. Tidak boleh menggunakan kata-kata seperti itu. Ya. Ini berbahaya sekali ini. Hati-hati nak. Jangan mudah ngomong woi kafir, woi Yahudi, woi Nasrani. Jangan mudah ngomong begitu. Kenapa sih? Kalau kita nggak ngomong begitu, ruginya apa sih? Apa akan dihisab yaumul qiyamah oleh Allah? Kenapa kamu tidak ngomong ya kafir? Sampai para ulama itu mengatakan kalau seandainya dalam hidup kita tidak pernah melaknat syaitan, Allah tidak akan tanya kok kita yaumul qiyamah. Tidak perlu begitu-begitu itu. Syaitan musuh kita yang nyata, wajib kita maksiati. Jadi maksiat itu ada yang haram, ada yang wajib. Haram kalau maksiat kepada Allah, tapi kalau maksiat kepada syaitan wajib hukumnya. Tidak bisa tidak. Fardu ain maksiat sama syaitan itu. Jadi apa yang diperintahkan syaitan kita hindari, apa yang diperintahkan syaitan kita jauhi. Itu hukumnya wajib malah. Ini orang yang selalu atau makhluk yang selalu menggoda kita, yang selalu ingin menjerumuskan kita. Kita tidak laknat pun tidak akan dihisab oleh Allah. Karena kewajiban kita menghindari bertentangan selalu dengan yang namanya syaitan. Bukan untuk terus-terus melaknatnya begitu, enggak. Ya. Maka hati-hati dan hati-hati betul-betul urusan mengkafirkan orang lain yang dia adalah muslim. Makanya kapan sih seorang muslim itu dianggap kafir, dihukumi kafir? Itu kok sampai detail. Kalau dia mengingkari satu perkara yang perkara tersebut disepakati secara konsensus oleh semua ulama. Disepakati. Disepakati apa maksudnya? Disepakati bagian daripada agama. Disepakati. Maklum dan diketahui bid-darurah. Jalur pengetahuannya itu tanpa harus merenung berpikir. Bahwasanya perkara tersebut adalah bagian dari agama dan bagian perkara tersebut adalah yang disepakati. Jadi ada syarat-syaratnya. Seorang muslim dihukumi keluar dari Islam itu ada syaratnya, ada catatannya. Gak sembarangan. Asal berbeda pandangan, khilaf langsung, wah dia kafir, wal'iyadzubillah. Wah dia syirik, wah ahli bid'ah, wah apa yang seperti itu. Baik ya, maka hati-hati mengucapkan atau menuduh saudara kita dengan tuduhan kafir, apalagi sampai Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Baik, tadi kalau tujuannya adalah
maksudnya adalah agama yang dipeluk oleh orang yang disebut saudara kita, yang disebut kafir tadi adalah agama kekufuran, maka yang mengucapkan ya kafir juga keluar dari Islam. Kalau tujuannya kufur nikmat, maka dia tidak sampai keluar dari Islam, tapi dia kena keharaman. Atau tujuannya adalah menyerupakan orang ini dengan Yahudi atau dengan Nasrani dalam satu perbuatan, contohnya itu tidak sampai keluar daripada Islam. Contoh, ada orang muslim tapi kok pikirannya dunia saja, dunia. Wah, pikirannya dunia, akhiratnya lupa. Bahkan agama dibuat main-main. Wah, ini kayak kelakuannya Yahudi ya. Kemudian kita mengatakan, wahai Yahudi, maksudnya bukan agamamu yang Yahudi, tapi kelakuanmu itu lo mirip Yahudi. Nah, kalau saya ini tidak sampai derajat keluar dari Islam. Kalau yang dimaksud ini pun juga rinci ya. Ini pun juga rinci, tidak sembarangan. Baik, kita lanjutkan. Wa kasukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala aw wa'dihi aw wa'idihi mimman la yakhfa 'alaihi nisbatu dzalik ilaihi subhanahu. Dan seperti ini juga sebab kekufuran yang lain, kesukhriyah, menghina, merendahkan, bismin min asma'ihi, apa yang direndahkan? Nama daripada nama-nama agungnya Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan, hati-hati. Kita tahu ada Asmaul Husna, itu nama-nama Allah yang 99. Walaupun nama-nama Allah tidak hanya 99, tapi yang masyhur ada 99. Kok ada satu saja dari nama Allah ini direndahkan oleh seorang muslim, keluar dari Islam. Dia tahu bahwasanya itu adalah nama Allah daripada nama-nama Allah yang lain. Kemudian dia rendahkan, dia muslim, keluar dia dari Islam. Waliyadzubillah. Dan urusan dengan nama-nama ini, umat Islam sekarang sudah banyak di antara kalangan kaum muslimin kena racun modernisasi atau model. Sudah terbawa arus. Jadi kalau ada seorang ibu atau bapak lahir anaknya, kemudian yang langsung terpikir ketika ingin memberi nama adalah nama-nama orang-orang barat. Orang Sunda hidup di pedalaman contohnya, yang transportasi saja sulit untuk menjangkau daerah tersebut. Ketika anaknya lahir, karena otaknya ini sudah terpengaruh budaya-budaya barat, model-model gaya berpikir barat, maka anaknya, dan bangga dengan kebudayaan barat, anaknya diberi nama Michael contohnya. Orang, Masya Allah, tidak hanya orang Sunda, orang Jawa sama, orang manapun sama. Ini kebetulan kita ada daerah Sunda, makanya kita contohkan begitu. Tidak salah memberi nama Michael, tapi ada yang salah di hatimu. Apa yang salah? Loh, ketika memberi nama Michael itu sebetulnya ada dalam hatimu itu apa? Itu menunjukkan apa yang ada dalam hatimu, yaitu berbangga, senang dengan kebudayaan selain daripada kebudayaan Islam. Kebudayaan barat yang bertentangan dengan kebudayaan Islam, hati-hati. Kita tidak mengatakan semuanya salah, tidak. Tapi dalam hal ini ayo koreksi diri. Mau ngasih nama kok namanya aneh-aneh. Ini sudah ada virus-virus ini. Virus-virus sudah mulai tidak bangga dengan agama Islam. Virus-virus sudah mulai tidak bangga dengan nama-nama Asmaul Husna, nama Allah, nama-nama Rasulullah, nama-nama para sahabat, nama-nama para ulama, sudah mulai enggak bangga. Dulu orang-orang tua dulu itu memberi nama anak-anaknya hampir nama-nama orang soleh semuanya, baik nama nabi atau nama para wali, para sahabat dan seterusnya. Nabi, sahabat, para wali dan seterusnya, hampir. Bahkan dulu kami belum tahu ada orang dikasih nama Shibili, padahal orang kampung namanya Shibili. Ini dari mana ini? Betul itu, kita tanya, sini dari mana Shibili?
Ternyata setelah ngaji ketemu, wah ternyata nama ulama besar. Nama ulama besar. Ada orang dikasih nama Suhaimi. Apa-apaan Suhaimi, dari mana? Ternyata nama ulama besar. Ada orang memberi nama anaknya Ashmuni. Ternyata nama ulama besar. Dulu mungkin jadi ejekan karena tidak sesuai dengan tren. Michael, Alex, apalagi? Aneh-aneh. Ini kita perlu bangga, karena tidak mungkin seorang muslim akan merendahkan nama-nama Allah. Tidak mungkin akan merendahkan serta-merta langsung spontan begitu, tidak mungkin. Pasti ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya apa? Dia sudah tidak bangga dengan Islam, itu yang repot. Dia sudah tidak bangga dengan nama-nama Allah. Dia sudah mulai tidak bangga dengan nama-nama Rasul, nama-nama Nabi, nama-nama sahabat, nama-nama ulama, sudah tidak bangga. Ini ketidakbanggaannya ini lama-kelamaan akan menyeret dia kemana terus, sampai derajat membenci, merendahkan dan menghina. Sudah sampai derajat itu, dia bisa keluar dari Islam. Anak putri kasih nama Fatimah, Sayyidah Fatimah Zahra. Lahir anak putri kasih nama Aisyah. Lahir anak putri kasih nama Nafisa. Nama-nama yang baik, yang bagus. Itu di situ ada doa. Makanya di antara sebab memberikan nama, walaupun nama itu tidak perlu ditanya alasannya kenapa, karena al asma la tu'allal tentunya. Al asma la tu'allal itu kaidah. Nama-nama itu la tu'allal, jangan tanya kenapa. Nggak ada ilahnya, nggak ada alasan. Cuma di antara orang tua ketika memberi nama anaknya itu tujuannya apa? Agar apa? Doa agar si anak ketika diberi nama punya kedudukan, punya nasib, punya masa depan seperti orang yang memiliki nama ini. Kayak gitu. Ya. Ya udah, jangan aneh-aneh deh kalau ngasih nama. Sudah benar kita ini punya agama yang benar, agama Islam, dan sangat membanggakan menjadi seorang muslim. Dan perjuangan para nabi, para sahabat sangat membanggakan. Apa yang mereka berikan untuk kita, jasa mereka kepada kita sangat besar. Seharusnya kita bangga dengan mereka dan memberi nama sesuai dengan nama-nama mereka. Bukan orang yang kita tidak pernah kenal, nggak pernah ada jasa kepada kita. Kita tidak pernah berhutang budi kepada mereka. Yang ada mereka malah menghancurkan kita. Kok malah bangga namanya dicatut, dijadikan nama anak kita? Itu yang aneh, keliru cara berpikirnya. Itu otaknya sudah memang rusak, gitu sudah. Hatinya sudah mulai kacau. Ya. Baik, sampai di sini insyaallah. Allahu a'lam bissawab.